Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sari Salsabilah, dan yang kedua Cici Asi Pertiwi, yang ketiga Kahila Siham Kahla, dan yang keempat Hasna Hanifah, serta yang kelima saya sendiri Zulmi Azwar. Dan kami pada kesempatan kali ini akan mengangkat perihal jurnal yang berjudul Marah dan Kualitas Hidup Orang yang Mengalami Psikomatik, yang ditulis oleh Witrin Gamayanti dan Ila Nurlaila Hidayat dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan untuk itu selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya yang bernama Kahila Siam Kahla ya. Untuk waktu tempat dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Kak Zulmi. Pada presentasi kali ini sudah disebutkan judulnya ya. Judul penelitian yang kami ambil adalah Marah dan Kualitas Hidup Orang yang Mengalami Psikomatik. Penelitian ini dilakukan oleh Witrin Gamayanti dan Ila Nurlaila Hidayat dari Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, melalui penelitian ini kami simpulkan atau setelah kami baca, peneliti ini ingin melihat bagaimana emosi marah dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang yang mengalami gangguan psikomatik. Karena seperti yang kita tahu ya, psikomatik adalah kondisi gangguan fisik dipicu oleh faktor psikologis, salah satunya yaitu emosi negatif seperti marah. Nah, jadi peneliti fokuskan penelitian ini untuk memahami hubungan antara kondisi emosional dan kesejahteraan hidup para penderita psikomatik. Seperti itu. Nah, untuk bagian latar belakang, kami ingin menjelaskan juga bahwa menurut World Health Report tahun 2001, lebih dari 450 juta orang di dunia mengalami gangguan mental. Nah, angka ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental itu merupakan isu global yang cukup serius ya. Nah, selain itu diperkirakan lebih dari 90% pasien yang berkunjung ke rumah sakit atau berkunjung ke dokter itu sebenarnya mengalami masalah kesehatan yang berkaitan dengan stres. Artinya kondisi psikologisnya memang sedang terganggu atau mempengaruhi besar terhadap kesehatan fisik seseorang tersebut. Nah, gangguan yang muncul akibat faktor psikologis ini disebut gangguan psikomatik, sesuai dengan jurnal yang kita ambil, jurnal yang kelompok 7 ambil. Yaitu ketika gangguan fisik dipicu oleh marah atau diperparah dengan kondisi psikologis yang kurang dikontrol. Nah, fenomena ini sering terjadi di masyarakat, tetapi banyak yang tidak menyadarinya. Jadi kayak misalnya kita ya udah marah-marah aja, padahal mungkin itu bisa menjadi salah satu penyebab atau pemicu mental kita gitu ya, kerusakan pada mental kita. Nah, salah satu contoh emosi negatif yang dapat menyebabkan gangguan psikomatik adalah marah. Ini sangat-sangat negatif ya, dan bisa disimpulkan bahwa menjaga kesehatan mental dan mengelola emosi sangat penting untuk mencegah munculnya gangguan fisik yang dipicu oleh stres atau emosi negatif seperti marah tersebut. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sari Salsabilah. Oke, baik. Terima kasih, Kak Sihan. Untuk variabel penelitian sendiri, yaitu ada variabel independen X, yaitu marah. Kemudian ada variabel dependen Y, yaitu kualitas hidup orang yang mengalami psikosomatik. Oke, next, Kak. Oke, untuk definisi variabel X, yaitu marah, definisi konseptual. Menurut Pielberger dan Rieser tahun 2009, marah adalah kondisi emosi dari perasaan yang intensitasnya bervariasi dari ringan atau mudah terganggu hingga saat marah atau fury dan rage. Marah tersendiri dari dua bentuk utama, yaitu trait anger, yaitu kecenderungan marah yang menetap, dan state anger atau kemarahan sementara karena situasi tertentu. Kemudian ada definisi operasional.
Variabel marah diukur dengan menggunakan skala yang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dari State Trade Anger Expression Inventory to or Seksi 2. Skala meliputi 3 aspek, yaitu trade anger, state anger, serta anger expression dan anger control. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kak Cici. Terima kasih, Sari. Selanjutnya yaitu definisi variabel dependent atau Y, yaitu kualitas hidup. Di sini di jurnal ini dibagi menjadi 2 definisi, yaitu konseptual dan definisi operasional. Untuk definisi konseptual, menurut WHO 1997, kualitas hidup atau quality of life adalah penilaian individu terhadap posisi mereka dalam kehidupan, dalam konteks budaya, sistem nilai, tujuan, harapan, standar, dan perhatian mereka. WHO membagi menjadi 4 domain, yaitu fisik, psikologi, relasi sosial, dan lingkungan dengan tambahan aspek spiritual dalam penelitian ini. Dan untuk definisi operasional, variabel kualitas hidup diukur dengan menggunakan skala kualitas hidup yang dibuat oleh WHO dan dikembangkan oleh peneliti dengan memunculkan kembali aspek spiritual atau religiositas sehingga terdiri dari 5 aspek, yaitu fisik, psikologi, relasi sosial, lingkungan, dan spiritual. Next. Untuk hipotesisnya yaitu apakah terdapat hubungan yang signifikan antara marah dengan kualitas hidup orang yang mengalami psikosomatik. Arahan hubungan yang diharapkan yaitu semakin tinggi marah atau semakin rendah kualitas hidup. Selanjutnya akan dibacakan oleh Esma. Baik, terima kasih Cici. Berikutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian dari penelitian ini. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif itu berarti penelitian ini dilakukan dengan mengolah data berupa angka. Lalu jenis penelitian ini adalah korelasional atau secara spesifik disebut causal correlation. Jenis penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara dua hal. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat apakah ada hubungan antara marah dengan kualitas hidup orang yang mengalami psikosomatik. Lalu, analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana, yaitu dengan menggunakan SPSS 20. Regresi linear sederhana dipakai untuk melihat seberapa besar pengaruh satu variabel bebas atau X, dalam hal ini kemarahan, terhadap variabel terikat atau Y, dalam hal ini kualitas hidup. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability purposive sampling, di mana peneliti memilih responden secara sengaja sesuai kriteria tertentu. Nah, responden tersebut atau kriteria responden tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 106 mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang mengalami gangguan psikosomatik. Nah, hasil 106 ini didapat setelah melalui hasil screening dari 230 mahasiswa dengan menggunakan inventory psikosomatik. Berikutnya kita akan membahas mengenai hasil penelitiannya. Berdasarkan hasil analisis data dengan uji regresi linear sederhana, ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara marah dengan kualitas hidup pada orang yang mengalami psikosomatik. Hal ini kita lihat dengan nilai F-nya sebesar 6,063, P-nya sebesar 0,015, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, karena itu tadi dikatakan bahwa hubungannya signifikan. Nya itu adalah 0,055 dan koefisien regresi betanya adalah minus 0,237. Hasil ini menunjukkan bahwa marah berpengaruh secara negatif terhadap kualitas hidup. Dengan tadi sudah disebut koefisien regresi betanya minus, berarti hubungannya juga negatif, di mana semakin tinggi tingkat marah seseorang, maka semakin rendah kualitas hidupnya. Nah, namun pengaruh marah terhadap kualitas hidup itu hanya sebesar 5,5%, seperti dilihat dari R-nya ya. Sedangkan
94,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti stres, kecemasan, pola pikir, serta dukungan sosial. Jika untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh Kak Zumi. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya, Hasna, Cici, dan juga tadi Siham, dan juga Sari. Sudah dijelaskan dengan gamblang mengenai penelitian yang dilakukan oleh Saudari Gamayanti dan Hidayat pada tahun 2019 ini menunjukkan bahwasanya memang antara marah itu memiliki korelasi negatif yang signifikan terhadap kualitas hidup seorang atau individu yang mengalami psikomatik. Jadi semakin tinggi tingkat kemarahan seseorang, semakin rendah pula kualitas hidup yang ia rasakan. Maka dari itu, apabila kita mengambil kesimpulan, seperti kesimpulannya berdasarkan melandaskan nilai-nilai ketimuran, nilai-nilai norma-norma ketimuran, dan juga nilai-nilai para Madinah yang diusung oleh para Madinah, maka pentingnya bagi kita atau setiap individu itu untuk mengendalikan emosi kita. Karena marah adalah suatu sifat bawaan dan tidak bisa hilang, tapi bisa kita kendalikan dengan emosi kita. Atau dalam istilah bahasa Arabnya, mujahada an-nafs. Lalu penelitian ini juga membuktikan dan juga menganjurkan kita agar membangun kualitas hidup yang berlandaskan rasa syukur, sabar, dan juga ketenangan. Dan juga pendidikan psikologi harus juga selaras dengan nilai-nilai spiritual dan juga yang humanis. Dilanjut. Lalu kami tutup bersama-sama dengan mungkin kata-kata puitis agar bisa lebih mengena di hati yang mendengarkannya, bahwasanya marah seperti Nabi bilang adalah api yang lahir dari hati. Ia bukan hanya membakar tubuh kita, tapi juga meruntuhkan kualitas hidup yang damai. Penelitian juga menyingkap semakin tinggi bara amarah, semakin meredup cahaya bahagia dalam jiwa orang yang mengalami psikomatik. Hidupnya akan menjadi berat dan dadanya juga terasa sesak dan relasi manusia terurai satu persatu. Namun, Islam mengajarkan bahwasanya menahan marah adalah kekuatan para pecinta Allah. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi yang mampu menahan amarahnya ketika ia bergejolak. Maka kesembuhan sejati bukan hanya pada obat, tetapi pada jiwa yang berserah, syukur dan sabar. Dan zikrullah menjadi penawar yang menenangkan sistem saraf, membasuh luka batin kita, dan mengangkat kualitas hidup menuju ridho ilahi. Seperti kata para sufi yang bijak, barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Maka barang siapa yang mengenali amarahnya, ia sedang belajar menemukan jalan menuju cahayanya. Itu saja dari kami. Terima kasih sudah berpartisipasi seluruh tim kami, dan juga terima kasih untuk dosen pembimbing kami. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.